Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak pemberian nikmatnya, luas rahmat dan kasih sayangnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kasih sayang untuk seluruh alam semesta, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya. Semoga kita pun termasuk sebagai pengikut Nabi Muhammad yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, guru kita Guru Zafaruddin. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat, afiat. Allah mudahkan urusan beliau dunia dan akhirat. Dan juga para guru-guru yang lainnya, mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta kita kepada para pewaris Rasulullah SAW. Mudah-mudahan guru-guru kita, para umara kita yang hadir bersama, aparat pemerintah yang hadir bersama, dan seluruh hadirin hadirat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk kita dunia akhirat. Allah kabulkan doa-doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama-tama kita bersyukur Allah kumpulkan kita di tempat ini, insyaallah sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, Guru Jamaluddin. Insyaallah ada di antara kita wali min auliyaillah, sebagaimana disebutkan majtama arba'in illa wa fihim wali. Tidaklah berkumpul dari 40 orang, pasti di situ ada salah satunya wali min auliyaillah. Dari situ kita belajar kalau itu 40 orang, bagaimana ribuan yang hadir. Insyaallah banyak para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir di sini, yang menjadikan keberkahannya diangkat doa-doa kita dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga untuk kita belajar husnudzon. Mungkin ada yang di samping kita wali, supaya kita datang ke tempat ini patahin hati kita, belajar tawadhu, merendah diri kita. Jangan merasa diri kita paling hebat yang hadir di majelis atau paling banyak mendapatkan keberkahan di majelis. Mungkin kita yang paling sedikit, dengan itu kita berhusnudzon. Mungkin sebelah kita wali min auliyaillah, ini mengajarkan kita dari ungkapan tersebut. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kita peringatkan, haul arif billah, orang yang dimuliakan oleh Allah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad Samad. Saya teringat, saya punya ibu setiap malam itu selalu membaca Fatihah. Saya teringat setiap salat maghrib membaca ratib al-imam al-habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, karena saya punya ibu al-Idrus. Itu membaca ratib al-Idrus, kemudian mengirimkan Fatihah. Dulu dari saya masih kecil, saya nggak tahu siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa Syekh Muhammad Saman. Dari umur kita 3 tahun, 4 tahun, tapi orang tua kita sudah melatih. Untuk apa tujuannya? Untuk kita mengenal mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sama seperti dibuatnya haul malam hari ini, supaya kita semua yang hadir mengenalnya. Bukan cuma kita, anak-anak kita yang kita ajak hadir bersama mengenal mereka. Untuk apa? Dengan mengenal mereka, untuk mencintai mereka, para wali-walinya Allah. Karena mencintai mereka akan memberikan keselamatan untuk kita dunia akhirat. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau yang dicintai ahlillah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah akan bersama mereka, dapat keberkahannya, dapat rahasianya, dapat cipratan daripada cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada para walinya Allah. Begitulah ketika kita membuat seperti ini dengan bukti cinta kita kepada mereka, dan disitulah tempat kita mengembalikan.
Doa kita, hajat kita mengharapkan kembali kepada mereka. Sama seperti kita meminta tolong, betul meminta tolong dengan mereka. Kok meminta tolong dengan mereka? Karena mereka yang menjembatani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai kita kepada Allah kecuali melalui mereka. Pernah dikisahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika menyeberang sungai, mau menyeberang sungai karena sudah larut sore, sudah mau malam, perahunya sudah tidak ada. Ini kisah nyata. Ketika mau menyeberang sungai, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami bersama muridnya. Kata muridnya, wahai guru, wahai syekh, ini perahu sudah enggak ada, bagaimana kita bisa nyebrang? Kata gurunya, yuk kita tawassul kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Saya akan sebutkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kita seberangin. Langkahin. Di atas air. Tapi kata Imam Abu Yazid, kamu jangan sebut ya Allah. Terus saya sebut apa? Sebutnya ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Bingung ini muridnya. Kok gurunya bilang ya Allah, saya bilang ya Aba Yazid. Akhirnya apa diajak? Pertama nurut, patuh dengan gurunya. Karena gurunya bilang ikutin. Gurunya Syekh Al-Imam Abu Yazid nyebrang sungai dengan menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muridnya bilang ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Tapi di pertengahan jalan ragu. Kenapa kok guru saya nyebut ya Allah, dia langsung ke Allah, kok saya disuruh nyebutin dia? Kenapa saya nggak nyebutin ya Allah, ya Allah? Maka dengan keraguan itu, tahu-tahu dia sebut ya Allah, dia jatuh ke dalam sungainya, tapi dipegangi oleh gurunya. Apa kata gurunya Imam Abu Yazid? Saya sudah sampai kepada Allah. Kalau kamu belum sampai kepada Allah, lewat saya dulu baru sampai kepada Allah. Inilah orang-orang yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita. Bagaimana kita tidak cinta? Dengan seperti ini para walinya Allah kita cinta. Apalagi dengan yang menyampaikan kita pada hakikatnya kepada Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad. Bagaimana kita tidak mencintainya? Apa yang kita alami, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan saat ini, coba kembalikan kepada Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita lewatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagai harapan kita. Karena pintunya Allah adalah Nabi kita Muhammad. Jalan ke Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan kullu turuq masduda. Setiap jalan terkunci, tertutup, buntu, tapi ada satu jalan yang menyampaikan kepada Allah, yaitu jalannya Sayyiduna Muhammad sallallahu wasallam barak alaih. Maka Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau di dalam maulidnya ketika sama seperti kita tadi membaca maulid, kisah dari kisahnya Rasulullah supaya kita mengenal Rasulullah, supaya kita tumbuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar dengan cinta tersebut kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bilang dalam maulidnya, kenapa dibuat maulid ini? Tashwiqan lisami'in, untuk menunjukkan kerinduan kepada orang-orang yang ingin mendengar tentang Nabi Muhammad. Yang artinya kalau kita punya sesuatu harapan, kita punya suatu masalah, kita punya suatu keinginan, jangan lari kemana-mana, tapi larilah ke Rasulullah. Kalau kita punya masalah atau hal, kalau kita sekarang sumpah jenuh punya masalah, kita pergi yang jauh, kita jalan yang jauh, kita ke laut, kita ke gunung, kita kemana? Kenapa tidak ke Rasulullah? Kenapa tidak ke majelisnya Rasulullah, tempat perkumpulan yang insya Allah dihadiri oleh Rasulullah? Dengan itu insya Allah kita akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah kita. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesulitan kita. Doa-doa kita, hajat kita pun akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kita kembalinya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya masalah, punya apapun, datang ke Rasulullah. Kalau memang kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, pertanyaannya, kita cinta nggak sama Rasulullah? Kita cinta atau tidak kepada Rasulullah? Sampai yang kita kembalikan bukan ke Rasulullah, tapi ke yang lain. Ada dalam satu kisah yang luar biasa. Kisah apa? Kisah yang namanya pohon kurma yang selalu dipakai oleh Rasulullah untuk menyandar. Ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah menyampaikan, suatu hari datang Bani Najjar, mengatakan pada Rasulullah, Bani Najjar ini pengrajin kayu, bilang sama Rasulullah, maukah ya Rasulullah saya gantikan mimbar ini, saya buatin mimbar dari kayu yang bagus, pengrajin kayu. Rasulullah tidak menolak hadiah dari orang tersebut, maka setelah diterima dipindahkan tuh kayu kurma.
Kayu pohon kurma itu dipindahkan, diganti dengan mimbar yang baru. Ketika Rasulullah sholat, semua Rasulullah dan para sahabat mendengarkan suara rintihan tangisan pohon kurma. Tangisannya sampai terdengar oleh Rasulullah. Rapih sholat Rasulullah langsung menghampiri pohon kurma tersebut. Kenapa dia menangis nih sampai terdengar oleh Rasulullah dan sahabatnya? Disebutkan dalam riwayat tersebut. Rasulullah sampai bertanya, kenapa menangis? Menangis karena sudah digantikan dengan kayu. Artinya akan berjauhan dengan Nabi Muhammad, tidak akan dekat dengan Rasulullah. Sampai dia menangis seperti itu. Maka Rasulullah memberikan tawaran, mau tetap digunakan atau mau jadi pohon di surga menemani Nabi Muhammad. Mau tetap dipakai di dunia atau mau jadi pohon di surga temani Rasulullah. Maka dijawab oleh pohon kurma, ingin di surga. Dipeluk oleh Rasulullah. Pertanyaannya malam ini, kalau pohon kurma menangis kepada Rasulullah atas keinginannya dipeluk oleh Rasulullah, bagaimana umatnya Rasulullah? Kalau kita menangis karena Rasulullah, kalau kita merindukan Rasulullah, kalau kita berdoa membawa Rasulullah dalam doa kita, kita meminta pertolongan dari Rasulullah, syafaat dari Rasulullah, apa Rasulullah akan menolaknya? Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dipeluk oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dipeluk oleh Nabi kita Muhammad. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, mulai sekarang malam ini satu saja buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari satu hal apa? Seperti siwak. Banyak orang-orang kita seringkali tidak meremehkan siwak, tidak mau menghidupkan yang namanya sunnah siwak. Kalau bisa dikatakan, saya boleh bertanya nih, yang hadir di sini puluhan ribu, banyakan mana yang hadir di sini yang bawa siwak atau bawa rokok? Jujur aja, jujur. Hah? Gak usah rokok dah, nanti ada yang marah-marah sama saya. Ngambek katanya nggak boleh datang ke sini. Guru Udin Habib Bagir kalau datang ke sini jangan ceramah lagi, begitu nanti. Saya mau tanya, banyakan mana yang bawa kayu siwak atau bawa handphone? Bawa handphone. Padahal kayu siwak ini sunnahnya Nabi Muhammad, yang mulai banyak orang tinggalkan. Hal yang mudah, hal yang gampang, tapi Rasulullah pernah mengatakan, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan umat pakai siwak sebelum sholat. Tapi Rasulullah tahu keadaan kita, Rasulullah tidak jadikan ini perintah wajib, tapi dijadikan ini sunnah yang penting. Sampai saking pentingnya, sebelum meninggal Rasulullah menunjuk, memberi isyarat. Apa yang diisyaratkan? Siti Aisyah melihat, ternyata yang diisyaratkan adalah kayu siwak. Diambil siwak oleh Siti Aisyah, dibasahi di mulut Siti Aisyah, baru digunakan kepada Nabi kita Muhammad. Ini romantis keluarganya Nabi Muhammad. Ini di akhir hayatnya Rasulullah sampai nggak lupa siwak. Orang kita sekarang Masya Allah lah, salat wala wudu, nggak ada yang pakai siwak, lupa siwaknya. Kurang mementingkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kenapa disampaikan? Supaya ayo kita hidupkan sunnah Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan, al-mutamassik bi sunnati falahu ajru mi'atus syahid. Siapa orang berpegang teguh dengan sunnahku, dia dapat pahala 100 orang yang mati syahid. Dalam riwayat lain, man ahya sunnati falahu ajru mi'atus syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, artinya menghidupkan berarti sebelumnya banyak ditinggalkan. Kalau bisa kita katakan mati sunnahnya tersebut. Tapi Nabi mengatakan siapa yang menghidupkannya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala 100 orang syahid. Dalam riwayat lain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku, kata Rasulullah. Dan siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku nanti di surganya Allah. Mau bersama Rasulullah di surga? Ayo kita hidupkan satu saja, siwak. Saya sengaja bicara begini karena ini puluhan ribu yang hadir. Mudah-mudahan saya harap pulang dari sini semua mau beli siwak, mau pakai siwak, setiap sholat pakai siwak. Insya Allah bukan cuma ngaji, kita juga yang menyampaikan, guru-guru kita semua dapat pahala dan keberkahan. Ayo mulai dari kayu siwak. Mohon maaf, kadang kayu siwak susah belinya. Padahal kayu siwak 10.000, 15.000 paling mahal. Handphone kita berapa mahalnya juta? Berapa mahal handphone kita? Ini sunnahnya siapa? Ini sunnahnya Nabi Muhammad. Ini sunnahnya siapa? Ini sunnah Samsung. Sunnah Nokia apa sunnah Samsung? Ini sudah banyak. Ya, tadi seperti kita sampaikan terakhir, Rasulullah sebelum meninggal pakai kayu siwak. Ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang mulai ganti dengan apa namanya, rokok. Sekarang kalau orang mau meninggal dikasih rokok, bagaimana tuh?
Mati dia langsung ya. Nah, ini banyak orang-orang sudah mulai meninggalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir di sini mau mengamalkannya. Saya mau tanya semua jawab. Yang nggak jawab saya doain nanti sampai tua nggak bisa ngamalin. Saya mau tanya, punya niat nggak ngamalin kayu siwak? Yang hadir di sini punya niat pakai siwak? Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita, kekuatan untuk kita bisa mengamalkannya. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, majelis kita dijaga oleh Allah, pengajian kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala fitnah, negeri kita juga dijauhkan dari segala fitnah. Allah berikan kedamaian, Allah berikan kesejahteraan, dan Allah berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lombok, di Yaman, dan di seluruh penjuru alam semesta dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila mengambil waktu terlalu lama. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Bib, terima kasih. Babak terakhir. Wah, babal kali gampang.